umat sedharma dimanapun berada, dan Tribuner yang saya cintai. Sebelum saya memulai untuk memberikan suatu pencerahan, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pangjali umat Om Swastiastu, Salam Pancasila, Merdeka. Mengikuti arahan daripada pemerintah, bukan guru wisesa. Sebab kita tidak terlepas antara guru swadhyaya, guru pengajian, guru wisesa, dan guru rupaka. Itu harus kita taati. Dengan COVID-19, Corona yang sekarang ini, dengan kita mengadakan satu kegiatan harus memakai protokol kesehatan. Harus betul-betul PSBB. Harus kita taati. Melihatnya Apang Lasya Rahayu, iraga hidup diki, Bang Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bisakah saya melaksanakan kegiatan? Ya bisa. Kalau sudah betul-betul mendekati protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker. Tadi saya pakai masker, sekarang kalau ngomong saya buka. Karena saya sendiri di sini. Kemudian juga mencuci tangan. Serta secara fisik kita jaga kesehatan. Para Rasulullah di Bali, masa di Nusantara, selalu harus memberikan wejangan-wejangan demi kedamaian daripada umatnya. Karena kedamaian ini adalah sangat dibutuhkan dalam COVID-19 sekarang ini. Di samping kita menjaga kesehatan, ekonomi kita harus berjalan dengan baik. Harusnya demikian dia akan bertabrakan. Sadarilah kita, krisis ini sudah mendunia, bukan kita di Indonesia saja. Kalau tidak mampu mengendalikan diri kita, tidak mampu mentaati, mendengarkan dengan baik apa maksud daripada pengelola negara ini, apa maksud daripada dharma negara ini, kita belum tahu betul, hanya ikut-ikutan saja. Nah, ini kalau terjadi seperti itu, terus bagaimana? Kapan kita bisa nedegang kayun? Nedegang mana? Untuk mempergunakan telinga kita dengan baik, untuk kita pergunakan mata kita membaca dengan baik, untuk menggunakan lidah kita mengecap, bagaimana nanti terjadi dengan hati yang mulia. Kalau kita sudah berpikir seperti itu, maka ada kesempatanlah untuk bagaimana nyomnya bergala-bergala yang disebutkan COVID-19 ini. Semua umat sudah mengatur rencana yang saya sebut sari. Para spiritual sudah mengaturkan keliling ke pura-pura luar sija. Para sulinga setiap saat meweda nyuruh semana mengharapkan supaya COVID-19 disomnya. Tetapi ini memerlukan waktu. Dengan kita disiplin mentaati aturan yang diberikan oleh Satgas COVID-19 ini, yang diprogramkan oleh pemerintah dan dengan baik, saya yakin maka akan berkurang. Kita disiplin dengan baik, maka Bali akan bergeliat lagi dalam pemahaman bergeliatnya dunia pariwisata. Demikianlah kita melihat pariwisata ini seperti global. Kadang-kadang naik dia, kadang-kadang turun. Tapi
kalau kita mau melaksanakannya, mengelola pertanian kita dengan baik, dijangkan tanah berdua tanah, do plano. Jangan mau kalah. Manusia itu adalah makhluk tertinggi yang bisa menggunakan akal dan nalarnya untuk mengelola. Sekarang saya banyak melihat, ya, tidak tergantung lagi dengan tanah, dengan pertanian, dengan sistem apa namanya, dengan air itu. Di situ bisa kita mendapatkan kangkung, kita bisa mendapatkan kesawi, sawi. Saya lupa namanya. Apa dia? Hidroponik. Itu tidak memerlukan lahan banyak. Itu bisa dibuat bertingkat-tingkat. Kayak menanam padi. Kita harus mencari lahan yang luas. Kalau kita punya tempat sedikit, polybag itu udah beli. Kalau udah dikasihkan pupuk organik, ditanami padi. Saya tempo hari tanpa menanam padi, tumbuh padi, terus dia di tempat saya. Kalau kita kelola lebih baik lagi, seperti informasi di media, bahwa itu bisa berproduksi. Sesempit apapun tanah kita, dia akan berproduksi. Nah, tidak perlu kotor lagi, tidak perlu nengalo begitu, ya tidak perlu lagi. Karena kita sudah memudahkan air secukupnya, sudah pakai pupuk, paling adukkan dengan cetok saja. Maju kot tidak perlu repot lagi, gampang. Dan hasilnya maksimal. Apalagi ada tanah kita yang luas misalnya. Misalnya kita buat labo pura, beli tanah di Kalimantan, beli tanah di Sulawesi Selatan, di Belitung, beli tanah di Sulawesi Tenggara, beli tanah di Papua, bisa jadi mana. Di situ dikelola. Dan sebab serahkan pada kerjasama mitra usaha dengan koperasi. Sehingga kita mendapat dananya untuk labo pura. Apa itu kelapa sawit, apa itu karet, apa itu padi. Nah, di sini harus kita pergunakan online ini. Yang sekarang sudah sangat canggih sekali. Adu Prana dulu kerjanya di Telkom. Tapi sekarang di online seperti ini, Adu Prana betul-betul terkebelakang. Maklum saya umur 74 tahun, berarti masih dapa grepe masih ya. Kecuali ada yang membantu. Maka waktu ditawari untuk webinar, Adu Prana mengatakan sing bisa den. Nanti pada suatu ketika kalau ada yang membantu pasti bisa. Nah, inilah kecanggihan ilmu. Jadi seni menyebabkan kita bahagia. Teknik, ilmu, seperti sekarang ada Saraswati di sini. Ilmu yang diberikan oleh Dewi Saraswati sebagai sakti daripada Siwa untuk memudahkan hidup ini. Bagaimana hidup kita menjadi betul-betul seperti gamelan itu. Gangse, tangga nada, nang, ning, nung, neng, nong. Karena ilmu biar kita tenang. Kalau kita tidak berilmu, kita tidak punya keterampilan. Bagaimana? Tidak punya kita. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.